Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi baterai? Semoga kalian selalu sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian bagaimana cara mengisi ulang baterai 18650 menggunakan sebuah power supply. Apa-apa saja yang harus kita perhatikan, simak videonya sampai selesai. Hal ini sangat membantu ya ketika kita tidak mempunyai modul charger ataupun BMS, 1S dan sebagainya lah pendukung untuk pengisian baterai lithium ini. Maka kita bisa mengisi baterai ini dengan sebuah power supply. Nah, dari itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita melakukan pengisian baterai 18650 menggunakan sebuah power supply. Hal yang pertama yang menurut saya ya, power supply kita harus mempunyai constant current dan constant voltage. Artinya mempunyai voltase yang tetap dan juga arus yang tetap. Hal ini bisa ditandakan dengan power supply kita bisa kita kontrol ya. Apa yang dikontrol bang dari power supply kita? Power supply kita harus bisa kita kontrol untuk voltase dan currentnya, ampernya maksudnya. Jadi di sini untuk pengisian baterai 18650 dia mempunyai voltase konstan dan juga arus yang konstan. Artinya apa? Mempunyai volt yang tetap dan arus yang tetap. Mengapa hal ini kita lakukan kepada baterai 18650 saat pengisian? Hal ini kita lakukan karena sesuai dengan datasheetnya ya, bahwa proses pengisian baterai 18650 itu mempunyai constant voltage dan constant current. Artinya volt yang tetap dan arus yang tetap tidak berubah-ubah. Jadi untuk pengisian baterai 18650 memang tidak sembarang-barang hantam ya. Kita harus juga memperhatikan volt dan arus yang masuk ke baterai ini sesuai dengan dataset. Bagaimana kita melihat datasetnya? Silakan kalian download di Mbah Google sana. Kita bisa menemukan dataset dari setiap baterai yang kita miliki. Seperti contoh dataset baterai ini. Ini adalah baterai LG yang berkodekan LGA-BB416850 ya. Itu kode-kode semua ada ya, membentukkan fisik dan diameter dari baterai ini. Kalian bisa pelajari lagi di datasetnya di Google. Sekarang kita lihat sederhananya dataset baterai tersebut adalah begini ya. Yang pertama ada baterai model yaitu LGA BB41865 dengan kapasitasnya 2600 mAh. Nomor 2 adalah red capacity. Itu ada 2600 mAh. Artinya di dalam 1 jam baterai ini bisa menyuplai arus sebesar 2600 mA. Kemudian nomor 3 nominal voltage. Itu ada di 3,7 volt. Artinya voltase nominalnya itu penuhnya itu ada di 3,7. Kemudian yang keempat ada overcharger voltage protection. Itu berada di 4,2 volt. Yang artinya adalah tegangan paling maksimal itu masuk ke dalam baterai adalah 4,2 volt. Terus yang kelima, over discharger voltage protection. Nah, itu tegangan paling bawah saat dia discharger ada di tegangan 2,7 volt. Artinya baterai ini harus sudah off di saat tegangannya sudah mencapai di tegangan 2,7 volt. Harus sudah berhenti dia. Kemudian ada nomor 6 ada charging current. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Charging current adalah arus pengisian di saat kita mengisi baterai ini. Itu ada 0,5 ampere sampai 1 ampere. Artinya arus pengisian yang diizinkan di baterai ini berkisar dari 500 mA sampai 1 ampere ya. 0,5 sampai 1 ampere. Ini yang harus kita garis bawahi. Kemudian nomor 7 ada discharge current. Artinya arus saat pengurasan ya, dia mengeluarkan beban itu sebesar 1,5 C. Artinya continuous secara berkelanjutan ya. 1,5 ampere tuh.
Ini yang harus kita perhatikan di saat kita melakukan pengurasan ya. Discharger current-nya itu berapa. Kemudian untuk pengurasan itu biasa yang harus diperhatikan adalah over discharge voltage protection. Itu limitnya kita harus setel di 2,7. Kalau untuk ngecek kapasitas itu kan, itu dischargernya kita setel 2,7. Kemudian untuk discharger current-nya itu berada di 1500 mA. Besar juga rupanya baterai ini ya. Tiap baterai itu berbeda ya, discharge current-nya itu dari yang 500 mA sampai 600, 700. Yang penting tiap baterai itu berbeda-beda. Ini mungkin adalah tipe baterai yang high drain ya. Dia bisa mengeluarkan arus yang besar itu dalam secara continuous itu sebesar 1,5 ampere. Ini cocok untuk baterai apa tuh? Rokok elektrik sepertinya. Demikian kawan ya. Nah, untuk pengisian ulang yang harus kita garis bawahi adalah overcharger voltage protection-nya itu maksimal ada di 4,2 volt. Kita setel nanti power supply kita di 4,2. Kemudian untuk charging current ya bermulai dari 0,5 ampere sampai 1 ampere. Artinya jika melebihi dari 1 ampere itu tidak boleh. Ya, demikian ya kawan. Sederhananya dataset dari baterai yang akan kita tes. Jika ada kekurangan, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jangan takut dan juga ragu untuk memberikan keterangan bahwa ini memang salah loh bang. Ini memang demikian loh. Jangan takut karena ini kan di kolom komentar kita bisa berdiskusi kawan. Jangan takut akan channel saya sepi penonton ataupun bagaimana. Itu tidak masalah. Yang penting kita benar, ya kita bilang benar, dan salah kita bilang salah. Ini untuk kemajuan kita bersama. Oke, demikian ya kawanku sederhananya keterangan baterai ini. Langkah yang pertama, set dulu power supply kita ke voltase 4,1 atau 4,2. Yang kedua, dengan resistor kapur sebesar 1 ohm ini, 7 watt, akan saya gunakan sebagai dummy load untuk melihat arus yang keluar dari power supply ini untuk memberikan limit berapa arus yang keluar dari power supply ini. Ini akan saya setel ke arus 1 ampere saja. Ya kan? Kalian perhatikan voltnya akan turun dan arusnya pun akan juga turun. Oke, memang agak sedikit susah menyetel dari power supply ini karena power supply ini adalah power supply buatan sendiri, bukan pabrikan coy. Oke lah. Dia terdapat itu ya di setelan 1 amperan atau 1 amperan lebih. Kalian perhatikan voltnya tetap ketika saya cabut dari resistor itu, dia kembali ke 4,2. Oke, demikian ya untuk menyetel arus keluar yang dari power supply ini. Ya akan tetap di 1 amperan ya. Kita anggap 1 amperan sajalah karena power supply ini waduh kacau bro. Kecuali yang pabrikan yang pakai pencet-pencet itu agak sedikit senang kita setel arusnya. Demikian ya untuk menyetel arus pada power supply. Kita set dulu voltasenya di 4,2 baru setel arusnya. Ini sesuai dengan dataset baterai bahwa arus maksimalnya itu 1 ampere. Oke, setelah itu kita coba teskan saja ke baterai LG ini. Oke, inilah dia tadi baterai datasetnya ya, LGA BB berapa sekian-sekian. Sekarang kita colokkan saja ia ke power supply. Berapa arus yang akan ditariknya ketika kita colokkan power supply? Oke, terlimit di 907 ya. Hal ini bisa membatasi arus pengisian dalam baterai 18650. Jadi pengisian baterai 1850 ini ada aturan dan mainnya juga ya kawan. Untuk volt dan arusnya itu tidak boleh melebihi dari data spek yang telah diberikan dari pabrik. Oke, kalau kita lihat ini tidak melebihi dari 1 ampere. Hanya di 930 mA. 9 amperan begitulah pokoknya. Yang penting dia tidak melebihi dari 1 ampere. Ini saya coba ya sobat adjust kembali, kalian lihat karena bisa mencapai di 2 amperan. Hal ini sangatlah tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena ini akan memperpendek dari umur baterai lithium kita. Jangan melebihi dari batas-batas yang telah ditentukan pabrik.
Oke kawan, kita biarkan saja dan mengisi baterai ini sampai mencapai titik penuh ya, dan menunjukkan angka di 0 amperan. Meskipun titik penuhnya tidak sampai di 0, berapa miliampere, yaitu ada ratusan lah, 150 miliamperan ya, menandakan waktunya sudah penuh. Dan voltnya akan tetap berada di 4,2 setelah dia penuh. Silahkan kalian share ke teman-teman kalian jika konten ini bermanfaat. Salam sehat untuk kalian. Saya Yuris Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.